Rahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat, Gresik, Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah bertuhan wajib mutlak lewat wasilah. Kalimat tadi sederhana. Nah, karena di dalam teknikal metodologi itu ada syarat rukun, maka yang tidak melewati syarat rukun pasti dianggap diskualifikasi atau tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin bisa lanjut. Nah, kenapa kami angkat judul tentang wasilah ini? Karena apa? Telah distorsi di mana-mana ya. Orang menyalahartikan wasilah itu sehingga banyak ya praktek wasilah disamakan dengan tawasul kepada ruh-ruh wali-wali atau orang-orang yang tidak dikenal, tidak ditahu, tidak nyambung, tidak jalur dan sebagainya. Contohnya begini, banyak orang menjadi fans gelapnya Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Sultan Aulia dan sebagainya. Nggak kenal, nggak jalur, keilmuannya pun nggak nyambung. Tapi asal bertawasul, kirim Fatihah, sana sini, doa ini, doa itu, maka dikira itulah praktek wasilah. Tidak. Tidak ya. Nah banyak itu praktek-praktek di kuburan-kuburan wali-wali itu. Alah, ada yang bawa toa, bawa apa tuh, bawa jamaah banyak itu. Keliru. Bukan itu. Ilmiahkan dulu prinsipnya, biar nggak terjebak di praktek yang nggak jelas. Ilmiahkan dulu semuanya, syarat rukunnya, nalarnya, masuk akalnya, kemudian tekniknya. Barulah kau akan mengerti apa itu tawasul, apa itu wasilah. Nah kalau bisa saya menerangkan, pasti bahasa yang teknikal, praktikal, dan applicated ya. Jadi bisa dipraktekkan. Logika, hubungan kita dengan Allah Ta'ala adalah jaraknya tak terhingga. Ya, jaraknya tak terhingga. Yang tak terhingga ini bukan jarak jarak ukuran panjang atau ukuran jarak perhitungan ukuran meter, bukan itu. Jarak ini adalah jarak dimensinya. Manusia di dunia ada di dimensi relatif dan Tuhan ada di dimensi maha mutlak. Maka jarakmu nggak lagi terukur dengan angka, tapi jarakmu adalah sepanjang jarak dimensimu dengan dimensi Tuhan. Yang kata Nabi, di atas langit duniamu ada 7 lapis langit lagi, akhirat. Nah, berarti di atas duniamu ada berlapis-lapis dimensi di atasnya. Nah, jarak 1 lapis langitnya berarti tak terhingga dalam perhitungan jarak ukuran meter. Itu ada berlapis-lapis dimensi. Berarti jarakmu dengan Tuhan adalah tak terhingga. Dimensimu relatif, Tuhan maha mutlak, maka nggak pernah bisa nyambung. Dan Tuhan itu ada di balik kerelatifanmu sendiri. Maka kau mencarinya kemana-mana nggak akan pernah ketemu, karena dia ada di balik dirimu sendiri. Tapi selama kau ada, Tuhanmu nggak ada. Maka ini sesuatu yang super tinggi, super sulit, dan full teknik, dan juga memenuhi syarat rukun tertentu baru bisa nyambung. Nah, hubunganmu dengan Tuhan, kau di dimensi relatif, Tuhanmu maha mutlak.
jarak 1 kilo saja membutuhkan teknik ya, untuk bisa berhubungan antara A dan si B. Kenapa? Prinsipnya apa? Telah melampaui batasan cara manualmu untuk berkomunikasi, maka wajib memakai teknologi. Teknologi itu isinya adalah syarat dan cara. Apa syaratnya teknologi komunikasi dengan si A dan si B? Ada HP contohnya, ada nomor teleponnya, ada sinyalnya, dan bisa dipakai HP-nya. Nah, kalau kelok kan nggak bisa dan sebagainya. Ada pulsanya atau ada datanya. Maka begitu kau aplikasikan teknologinya, yang isinya tadi ada cara dan rukun syarat, maka kau bisa telepon A menuju B, bisa telepon. Jarak 1 kilo yang tadinya tidak bisa terjangkau dengan cara manualmu berkomunikasi dengan panca inderamu, nggak menjangkau, menjadi terjangkau, yaitu lewat apa? Gelombang. Sekarang ya, A dan si B ternyata hubungannya langsung ya ketika melewati rukun syarat dan teknikal tadi. Halo, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Lagi apa ini? Lagi makan dan sebagainya. Itu 1 kilo. Bagaimana yang 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo? Jika memakai rukun syarat tadi, ternyata apa? Jarakmu 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo tidak lagi berpengaruh. Kenapa? Memakai prinsip gelombang. Dan gelombang itu ada channelnya, betul nggak? Betul. Kalau gelombang nggak ada channelnya, itu namanya nggak akan terarah, nggak akan sampai dengan tujuan yang kau tuju. Nah, kau mau menelepon si A, tapi nggak ngerti nomor teleponnya, kemudian nggak memenuhi syarat teknikal teknologi tadi, mana bisa? Maka menuju Tuhanmu yang ada di ars ya, yang di alam robbani atau kerajaan Allah, kau mesti temukan dulu nomor handphonenya atau alamat ordinat yang ada di dimensimu, dimensi dunia ini. Ada orang yang membawa gelombang itu tadi. Dan selanjutnya ketika kau kontak hubungkan dengan orang itu, yang dibalik orang itu ada gelombang kerohanian yang disebut wasilah, maka gelombang itulah yang menghubungkanmu dengan Tuhan yang ada di ars. Maka sholatmu, ibadahmu, zikirmu bisa nyambung. Itu tidak terbantahkan secara teknik teknologi ilmu pasti ya. Nah, channel gelombang itulah yang disebut sebagai wasilah. Nah, artinya apa? Wasilah itu ada rukun syaratnya. Kalau manusia ada di dimensi dunia, terbatas dengan akal. Batasan dunia adalah sebatas akalnya. Maka jangan pakai alat akalmu untuk bisa menembus akhirat. Enggak mungkin, lumpuh akalmu enggak sampai. Maka itulah mesti ada rukun syaratnya, yaitu kau mesti di-upgrade ke gelombang roh, dan rohmu pun harus melewati tazkiyatun nafs, dan rohmu mesti mendapatkan kapsul dan alat atau faktor tak terhingga yang diturunkan Allah lewat baiat. Tanpa itu gak ada hubungan. Kecuali Tuhanmu ada di kampung sebelah, atau di desa sebelah, atau di negara sebelah. Tuhanmu tidak di dimensi yang sama denganmu. Maka impossible ya manusia bisa sampai kepada Allah tanpa memakai teknik, rukun syarat, dan cara. Bantan sak jengkingmu sak karmu ya. Bantan bro. Karena apa? Buktinya nalar ya. Seorang Nabi Muhammad untuk bisa mi'raj butuh riset 13 tahun. Itulah adaptasi untuk menyamakan frekuensi dan gelombang. Baru bisa mi'raj. Dan seorang Nabi Muhammad pun beserta faktor Tuhan yang disebutnya sebagai Al-Buraq. Lah kalau manusia bukan nabi, bukan rasul, mau mi'raj, mesti dapatkan dulu Al-Buraq. Mesti bayar dulu supaya kau masuk ke dimensi rohmu, bukan dengan akalmu itu, bukan. Dan juga mesti memahami dan diwarisi teknik menyamakan frekuensi dan gelombang antara kau dan Tuhanmu lewat
frekuensi gurumu. Itulah rabitoh. Yang rabitohnya diaplikasikan ke sholat, ada itu ayatnya, buktinya itu ada. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Hubunganmu dengan Tuhanmu mesti lewat gelombang wasilah, itu channel yang dibawa oleh waliyah mursyida. Jadi kita nggak perlu klaim ini yang mana benar, semuanya pasti merasa benar. Tapi di balik gurumu, apakah ada channel itu? Nah itu saja. Kalau ngomongin benar salah, nggak ada yang menyalahkan gurunya, ya toh? Karena orang pasti meyakini keyakinannya dan mempercayai kepercayaan, betul? Masalahnya di balik gurumu, apakah ada channel yang bisa menghubungkanmu dengan Tuhan? Ayo, apakah gurumu itu mutlak? Kalau nggak mutlak, pasti akan minggir. Kalau dengan uraian peserta minggir. Kalau nggak laku itu, ini bukan bahasa Jawa, bukan wayahmu lagi. Blok, goblok. Selama kau ada di dimensi relatif, mutlak itu gak kejangkau, gak kebayang, fiktif. Dan cuma teori cerita. Kenapa? Kamu gak tahu yang asli, yang mutlak gak ngerti. Maka selama yang kau kira asli itu adalah palsu atau KW. Kau dapat keramat palsu, iman pun palsu, ibadah palsu, dapatnya palsu-palsu. Kenapa? Agama itu ilmiah, pasti jalur lewat teori ilmiah, metodologi yang mutlak. Metodologi yang waris dan sistem yang mutlak, tidak bisa dibantah. Makanya jangan kaget, sekarang ini nggak ada yang berani menerangkan ilmiahnya guru mutlak, guru waris, wasilah dan sebagainya. Karena apa? Mereka belum sampai, makanya mulutnya nggak bisa cerita. Hanya pelaku yang bisa menyampaikan auto seperti ini ya. Kalau masih teori, belum apa-apa sudah terkencing-kencing mereka ya. Kayak anak kecil. Kalau pentas 17-an loh, ngompol di atas panggung mereka ya. Ngompol mereka tuh, makanya nggak ada yang berani. Ini publik ya. Ini medsos ya. Menerangkan metodologi agama yang eksak, ilmiah, ilmu pasti, itu harus ahlinya. Yaitu seorang pelaku dan seorang yang ilmiah nalar berpikirnya. Barulah bisa tertransfer menjadi bahasa manusia sebagai metodologi dan sistem. Kalian bantah, silakan. Tapi tidak bisa. Maka mau nggak mau, makin hari makin lama, taklim makrifat akan makin besar. Walaupun banyak yang memusuhi, nggak apa-apa, ngeri-ngeri sedap. Banyak membentur, nggak apa-apa, biar lucu-lucuan, ya. Tapi kenyataannya dakwah yang taklim makrifat tempo setahun ini telah ada cabang di Medan, Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang, Majalengka, Tegal, Makassar, Jepara, Jogja, Boyolali, Jember, Surabaya, Sidoarjo, Blitar. Tempo 1 tahun bro. Dan lihat, sebanyak itu cabangnya, kenapa nggak ada yang berisik protes bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan? Logikanya, kenapa mereka diam? Karena mereka telah membuktikannya bro. Ini bahasa teori apa bahasa praktikal? Praktikal. Ini tentang technical, tentang applicated. Berarti teori-teori rumus-rumus hukum yang disampaikan oleh Mr. TM ini adalah bisa diaplikasikan, dan itulah teknik dan praktikal agar kita bisa membuktikan agama secara amaliyah atau ketemu dengan ma'rifatullah. Ini bukan tentang teori ya. Pengetahuan nggak penting, sangat nggak penting. Nggak ngerti nggak apa-apa, bodoh pun nggak apa-apa.
Nggak bisa baca nggak apa-apa, nggak bisa nulis nggak apa-apa. Nggak tahu sholat, nggak pernah sholat pun nggak apa-apa. Awalnya, yang nyuruh orang belajar makrifat harus jadi orang baik dulu siapa? Bajingan pun nggak apa-apa. Orang ateis pun nggak apa-apa. Hindu, Buddha pun nggak apa-apa. Silakan semua. Ini tentang metodologi yang tertinggi, teknologi tertinggi menuju adaptasi makrifatullah. Jadi wasilah itu bukan asal hubung-menghubungkan. Kau mesti ada sambungan dulu. Kalau HP-mu itu ya ada di frekuensi sekian, gelombang sekian, sama sana pun harus sama, baru bisa connect. Saling resonansi, saling vibrasi, saling mengirim gelombang. Suaramu akan tertransit ke sana. Fisika berubah menjadi metafisika gelombang dan tertransit menjadi bahasa manusia kembali, yaitu fisika kembali. Dia pun menjawab fisika lewat metafisika, diterima fisika kembali. Itulah manusia man to man yang memakai prinsip komunikasi, memakai hubungan teknologi komunikasi, yaitu lewat gelombang. Contohnya adalah lewat handphone. Demikian juga manusia dengan Tuhan. Kalau nggak ketemu prinsip itu, alah mak, sholatmu, dzikirmu, ibadahmu nggak ada hubungan. Sholatmu nggak akan sampai, hanya sampai duniamu, akalmu, dan kau pun masuk neraka well. Itulah karena kau lalai atau tidak nyambung, gak connect, gak terhubung dengan Allahu subhanahu wa ta'ala lewat gelombang. Gelombang itu adalah bukti ada teknologi munajat atau tarekat atau cara. Nah, bagaimana orang bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala tanpa lewat teknik, cara, atau teknologi? Mustahil. Dan teknologi tadi memakai rukun syarat gelombang ya. Karena apa? Gelombang itu sifatnya penghantar, bukan pengantar. Maka gelombang tidak lagi memakai rumus yang dipengaruhi dengan hukum jarak, ruang, dan waktu. Saya komunikasi 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo. Jika memakai standar teknologi komunikasi, maka hubungannya langsung. Makanya kalau lihat ya, permainan bola disiarkan eksklusif di Antv. Misalkan MU main, disiarkan Antv jam 10 malam. Itu adalah disiarkan sebagai siaran langsung. Maka jika kita lihat TV kita di channel Antv jam 10 malam, maka kalau lihat bola yang main di misalkan di kandangnya MU sana, kalau di sini langsung nggak itu? Langsung. Walaupun jarakmu beratus-ratus ribuan kilo, tapi karena ada lewat gelombang relay, pancar-mancarkan receiver dan sebagainya, uplink, downlink, maka hubunganmu adalah hubungan langsung, yaitu lewat gelombang. Cek ya di siaran TV, betul nggak itu siaran langsung? Langsung. Ya, bukan siaran tunda ya. Jam 10 di Antv kau setel TV-mu, maka muncullah pertandingan MU walau mereka main di kandang sendiri di Inggris sana. Itulah jika kau tidak memakai teknik, teknologi atau tarekat yang di dalamnya adalah mengaplikasikan gelombang, hubunganmu sama Tuhan nggak mungkin bisa terjadi dan nggak mungkin bisa langsung. Dan gelombang itu logikanya ada yang membawa, yaitu sang guru wali ya mursyida. Tanpa ketemu wali mursyida, kau nggak akan ketemu gelombang itu. Tanpa ketemu gelombang itu, kau nggak akan sambung dengan Tuhanmu. Jadi yang pertama kali adalah carilah orang yang membawa gelombang nur wasilah di zamanmu sendiri saat ini. Beruntungnya kamu ya, telah diterangkan panjang lebar ilmiah tinggi oleh Mr. TM. Maka logikanya, siapa yang bisa menerangkan ilmiah, tanyalah ke sana. Jangan tanya ke keroco-keroco itu, nggak paham itu, bodoh-bodoh itu, nggak akan ngerti mereka. Ditanya Tuhan, dia cerita Tuhan, tapi nggak teknikal, nggak praktikal dan tidak applicated. Ditanya Tuhan di mana, nggak ngerti. Bagaimana caraku komunikasi dengan Tuhan, nggak ngerti. Kemana gurunya untuk mengenal Tuhan, nggak ngerti. Jalannya pun nggak ngerti. Itu namanya orang bodoh-bodoh yang sok pintar ya. Banyak
orang-orang yang tua-tua tapi kayak anak-anak ya. Ini ngomongin teknik ya. Kalau ini enggak ilmiah, sudah dibantai orang dari kemarin-kemarin, betul ya? Betul. Tapi karena ini ilmiah tinggi, logik tinggi, semua pun mengakui. Di grup kami ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kejawen, ada yang Nasrani, ada Islam dari banyak aliran. Semua pun mengakui keilmian dari apa yang diterangkan oleh Mr. TM. Absolute infinity. Karena ini bukan dari kalimat-kalimat pribadi saya, tapi saya memakai gelombang. Dan dari sononya lah tersalur, sehingga diucapkan oleh mulut saya sebagai kalimat-kalimat manusia yang dibahasakan dengan bahasa manusia. Itu bukan saya, yang itu ada ayatnya. Wama romaita id romaita walakinna Allah roma. Itulah ma'rifatullah. Manusia di sini tapi gelombangnya sampai berhampir dengan Allah Ta'ala. Sampai kenal beserta dan berkekalan dan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Salam akal sehat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam persaudaraan semua aliran golongan agama dan lain-lain. Salam nalar sehat. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ikuti channel YouTube kami. Kita bangun sama-sama agar dunia tercerahkan dengan uraian-uraian ilmiah. Supaya apa? Kita bombardir itu dogmatis, teoritis yang gak jelas itu. Nah, like, komen, dan subscribe channel YouTube Taklim Ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridhoka manubi. Dan bagi siapa yang mau belajar, silakan mendekat. Ada kampus online, ada kampus offline. Jadi itu akan diterangkan oleh admin kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.